Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal, bisa beraktivitas, bisa menjalankan aktivitas belajar mengajar kita dengan baik sehingga tujuan kita dapat tercapai. Pada pertemuan e-learning yang ketiga ini, kita akan membahas 4 modul. Yang pertama adalah modul 9, yang kedua modul 10, yang ketiga modul 11, dan yang keempat adalah modul ke-12 ya. Pada modul 9 kita akan membahas tentang virtual memory. Begitu juga modul 10 kita masih membahas tentang virtual memory. Kemudian modul 11 kita akan bahas tentang sistem file. Modul yang 12 kita akan membahas tentang manajemen sistem I/O, input output ya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita tentang virtual memory. Namun sebelum kita lebih dalam tentang bahasan kita, mari kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kita mampu memahami manfaat virtual memory, penggunaannya seperti apa, dan penggunaannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, nanti kita akan mempelajarinya. Yang kedua tentunya bagaimana ada dan istilah diamond padding itu bekerja, kemudian bagaimana memahami tentang konsep copy and write, kemudian bagaimana memahami dasar-dasar pemberian halaman atau page replacement. Sebelum kita membahas detail tentang apa itu virtual memory, tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya physical memory. Physical memory itu apa? Tentunya kita secara awam atau secara pemahaman awal kita tentunya tahu bahwa physical memory itu adalah bentuk fisik dari sebuah memori dalam sistem komputer. Tentunya kita kenal dengan memori komputer ya, ada ya kapasitasnya ada yang 1 giga, kalau zaman dahulu ada yang 250 mega dan sebagainya. Tentunya dengan kebutuhannya saat ini jarang sekali, bahkan mungkin sudah tidak ada komputer yang memorinya di bawah 1 giga. Rata-rata 2 giga, 4 giga, bahkan sudah belasan giga. Karena melihat kebutuhan operasi aplikasi yang dijalankan di atas sistem komputer itu sendiri. Lalu apa kegunaan physical memory itu? Lalu dalam sebuah komputer, memori merupakan sebuah pusat kegiatan pada sebuah komputer. Lalu kenapa disebut dengan pusat kegiatan pada sebuah komputer? Karena setiap proses yang akan dijalankan dalam sebuah komputer harus melalui memori terlebih dahulu sebelum dilakukan eksekusi. Kemudian di dalam sebuah sistem komputer, sebagaimana judul mata kuliah kita adalah sistem operasi. Sistem operasi bertugas melakukan pengaturan proses-proses dalam sebuah memori. Proses A, proses B, C, dan seterusnya ya. Sehingga memori harus dapat digunakan dengan baik. Sehingga dapat memuat banyak proses pada satu waktu atau waktu yang bersamaan. Kemudian memori juga merupakan pusat dari sebuah operasi pada sistem komputerisasi. Kemudian di dalam memori itu ada istilah address binding, yaitu proses pemetaan dari satu ruang alamat ke alamat yang lain, yaitu alamat A, alamat B, dan seterusnya. Kemudian apa itu binding? Binding adalah instruksi dan data
ke sebuah memori yang dapat terjadi dalam tiga cara bekerja dalam sistem binding. Yang pertama adalah kompilasi, yang kedua adalah load, yang ketiga adalah eksekusi. Ada waktu kompilasi, ada waktu load atau memanggil data, ada proses eksekusi. Baiklah, kita lanjut ke materi inti kita, yaitu tentang virtual memory. Dalam virtual memory, penggunaannya adalah program membutuhkan kapasitas yang lebih besar dari kapasitas physical memory. Tentunya dalam physical memory memiliki keterbatasan, baik kapasitas, terutama untuk kapasitas, karena mungkin ketersediaan kapasitas baik yang terbatas, seperti misalnya slotnya terbatas, atau support terhadap perangkat hardware-nya yang tidak mumpuni untuk menggunakan memori yang cukup besar. Sehingga disinilah manfaat virtual memory. Karena mungkin ada 1-2 job yang membutuhkan memori yang besar, sehingga tidak dapat ditangani oleh physical memory. Sehingga masuklah ke dalam sistem virtual memory. Virtual memory itu adalah memiliki ruang logical address yang dapat lebih besar daripada ruang physical address. Kemudian di dalam virtual memory, proses dieksekusi tidak harus secara keseluruhannya berada di dalam sebuah memori. Kemudian ada fakta program yang ada di memori, terdapat kode untuk menangani error yang jarang dieksekusi. Kemudian ada alokasi memori untuk variabel array, list, dan table yang tidak proporsional. Kemudian ada feature dan raw time yang jarang digunakan. Nah, ini contoh virtual memory. Ada physical memorinya lebih kecil, sedangkan virtual memorinya lebih besar. Tadi saya sampaikan bahwa physical memory itu ada terbatas, ada keterbatasan, baik keterbatasan di sisi kemampuan physical sistem komputerisasinya, maupun tentunya ada pertimbangan lain yang dilakukan oleh pemilik atau user dari sebuah komputer. Sehingga untuk mengatasinya supaya komputer bisa berjalan dengan baik, maka tersedialah yang namanya virtual memory. Virtual memory melakukan eksekusi program secara parsial di dalam sebuah memori. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembuat program. Kemudian namanya virtual memory itu tidak ada batasan memori. Menambah kemudian kegunaannya atau manfaatnya adalah menambah utilisasi dan throughput dari sebuah CPU, ya. Dan aktivitas I/O untuk sweeping masing-masing program user yang berkurang. Melalui virtual memory, page dapat di-share oleh beberapa proses. Artinya nanti ada page-page yang dapat di-share, dapat dibagi ke beberapa proses. Kemudian sistem library dapat di-share ke beberapa proses. Proses dapat membuat share memori untuk berkomunikasi, ya. Kemudian ada page child atau parent yang dapat di-share setelah block dieksekusi, ya. Ada virtual address space. Proses pada ruang alamat logika dapat berurutan pada memori fisik page-nya yang tersebar melalui yang namanya MMU. Nah, ini contohnya dalam sebuah gambar tentang share library menggunakan virtual memory, ya. Ini share page-nya, kemudian share library-nya bisa di-share ke beberapa proses, ya. Kemudian virtual address space, ya. Ada namanya virtual address space. Ada
terdapat hold atau read bank space yang dapat digunakan jika ruang logika stack dan heap bertambah. Dynamic memory allocation-nya. Virtual address space yang mempunyai hold disebut dengan sparse address space. Ini hold-nya ya. Ini hold atau large bank space-nya. Ini di dalam virtual address itu space itu mempunyai hold atau large bank space. Kemudian ada namanya diamond paging, yaitu page yang di-load ke memori hanya ketika dibutuhkan. Dalam terdapat aktivitas I/O yang lebih sedikit, memori yang dibutuhkan lebih sedikit, respon menjadi lebih cepat, lebih banyak proses user di dalam memori. Kemudian lazy sweeper tidak melakukan sweeping page ke memori hingga page dibutuhkan. Sweeper yang berurusan dengan page disebut dengan pager. Contoh aktivitas dengan diamond paging, proses di-save ke program dalam memori. Ini main memori atau program, kemudian ini adalah memory swap, kemudian ke memori. Kemudian ada namanya konsep valid dan invalid bit, yaitu melakukan check page pada yang ada di memori atau tidak, menggunakan invalid dan atau valid atau invalid bit. Setiap entry page table disesuaikan dengan valid dan atau invalid bit. Valid dihasilkan dikodikan dari P, yaitu artinya adalah ada di memori, kemudian invalid diasosiasikan ke dalam kode I, yaitu berarti punya arti dua. Dalam itu ada satu adalah alamat logika tidak sesuai dengan proses, kemudian page yang ada di fisik tapi tidak ada di memori. Jika nilai bit 1 tidak pernah diakses atau tidak ada pengaruhnya, kemudian jika nilai bit 1 diakses terjadi page fault trap. Ini page tidak pernah diakses, tidak ada pengaruhnya. Kemudian jika nilai bit I diakses terjadi page fault trap. Sistem operasi mengambil page dari disk ke memori. Ini contoh page yang berada dalam disk ya. Ini valid dan invalid bit ya. Ini frame, page table-nya, ini logical memorinya, kemudian page table-nya, ada valid invalid bit, kemudian ada ini physical memorinya. Ini virtual memory. Nah, ini proses page fault-nya ya, mulai dari proses 1, proses 2, proses 3, kembali ke proses 4, kembali ke ini dari proses 1-nya itu reference-nya, kemudian ke trap, itu operating system tadi yang sebagai saya sampaikan di awal bahwa dia akan mengatur. Kemudian ketiga page backing store, kemudian ke virtual memory, kemudian dibawa kembali ke frame atau ke physical memory, selanjutnya di reset dan masuk ke page table kembali, baru di load ke dalam sebuah proses. Nah, diamond paging, for diamond paging, eksekusi proses tanpa ada satupun page di memori. Page dipindah ke memori hanya saat dibutuhkan. Hardware untuk diamond paging adalah page table, secondary memory atau hard disk yang memiliki kecepatan tinggi, atau saat ini biasanya digunakan adalah SSD memory ya, atau ada istilahnya sekarang adalah flash disk. Tapi pada konsepnya sama dengan SSD disk ya. Kemudian ada hal penting dalam diamond paging adalah melakukan restart instruksi setelah page fault-nya terjadi dan restart pada lokasi state yang sama ya. Kinerja diamond paging, kemungkinan terjadinya page fault dinotasikan dengan P ya, di mana P berada dalam range 0 lebih besar dan sama dengan P lebih besar dan sama dengan 1.0 ya.
Jika P sama dengan 0, tidak terjadi page fault. Sedangkan jika P sama dengan 1, page fault pada semua kejadian akses. Effective access time atau bisa disebut dengan IT adalah sama dengan 1 dikurangi P kali memori aksesnya ditambah P dikali page fault-nya ya, page fault time-nya. Jika P sama dengan 0, maka IT-nya memory access time. IT diamond paging ya. Waktu akses memori sama dengan 200 nanosecond. Rata-rata waktu page fault service time sama dengan 8 millisecond. 1 millisecond sama dengan 10 pangkat 6 nanosecond. Kemudian IT-nya sama dengan 1 dikurangi P dikali 200 ditambah P dikali 8 millisecond. 1 dikurangi P dikali 200 ditambah P kali 8 juta millisecond ya. Dengan 200 ditambah P kali 799.800. Jika 1 dari 1000 kali akses terjadi fault, maka IT-nya adalah 8,2 mikrosecond. IT bertambah menjadi 40 kali lipat dari waktu akses memori. IT diamond paging. Jika ingin IT-nya tidak lebih dari 220 nanosecond, maka waktu akses memori bertambah 10%. Maka 220 lebih kecil dari 200 ditambah 799.800 dikali P. 20, maka 20 lebih kecil dari 799.800 dikali P. P lebih besar dari 0,000025, artinya P harus lebih kecil dari kejadian page fault-nya sekali dalam 400.000 kali akses. Tiga komponen waktu utama saat terjadi page fault: service page fault, interrupt 1 sampai dengan 100 mikrosecond. Kemudian membaca page-nya, page switch-nya time 8 millisecond. Rata-rata latensi yang dibutuhkan adalah 3 millisecond. Seek-nya adalah 5 millisecond, transfernya adalah 0,05 millisecond. Reset proses adalah 1 sampai dengan 100 mikrosecond. Copy and write, ada istilah copy and write. Copy and write adalah teknik yang memfasilitasi proses parent dan child untuk share page yang sama ke dalam sebuah memori. Implementasinya bisa dalam Windows XP, Linux, dan Solaris, atau Windows pada umumnya ya, Linux, Solaris. Kemudian page test di set copy and write-nya agar dapat dimodifikasi. Jika modifikasi dilakukan, page diduplikasi dan ditempatkan pada posisi berbeda di memori. Berisikan page-page yang kosong, full of free page. Page kosong diberikan kepada bagian stack atau heap. Suatu proses terus berkembang. Proses melakukan copy on write. Copy on write adalah alokasi page baru menggunakan teknik zero fill on demand. Mengosongkan page yang lama. VFOC adalah virtual memory fork. Adalah proses parent dihentikan sementara atau disuspended. Proses child menggunakan alamat logika parent. Perubahan page is parent tidak menggunakan copy on write. Pengubahan page terlihat saat proses parent diresume atau disimpulkan. Kemudian kausalnya adalah proses child tidak mengubah alamat logika parent. Tujuan efisiensi memori bagi proses child yang langsung mengeksekusi. Berjalan biasanya di varian unik ya. Kalau yang copy on write
tadi ada berjalan di Windows, ada Linux, dan ada juga berjalan di tadi yang proses ini bisa berjalan di Windows dan Linux dan Solaris. Kemudian yang teknik ini biasanya berjalan di operating system Unix ya. Ini proses copy and write-nya. Ini ada proses 1 melakukan modifikasi ke physical memory, page 1, page 2, page A, page B, page C, melakukan proses 2. Copy on write ini dalam proses 1 physical memory, ada proses 2 modifikasi C yang tadi. Kemudian pergantian page atau page replacement adalah dari 10 proses A sampai dengan 5 page yang digunakan, 10 frame cuma diisi 8 proses, 1 proses diisi sama dengan 5 frame. Kemudian 40 frame diisi 60 proses, 1 proses sama dengan 10 frame ya. Upper allocating adalah page fault atau all memory in use, no space available, tidak ada space tersedia ya. Solusi alternatifnya adalah hapus proses user, swap out proses, kemudian penggantian page atau page replacement. Ini biasanya bisa kita lakukan secara manual dalam sebuah sistem operasi ya. Penggantian page atau page replacement. Penggantian page cari frame dalam memori yang sedang tidak digunakan, kemudian lakukan page out. Frame A dipindahkan ke swap space, kemudian page A tidak lagi berada di memori atau ubah page table. Gunakan frame kosong A untuk page yang baru. Algoritma penggantian page diintegrasikan pada page fault atau service runtime. Pergantian page atau page replacement. Ini gambar tentang bagaimana alur penggantian page atau page replacement. Kemudian selanjutnya tentang page replacement. Langkah-langkah page fault service routine dengan penggantian page. Pertama, mencari lokasi page dalam disk. Cari frame kosong di memori, kemudian gunakan frame kosong jika ada. Jika tidak ada, gunakan algoritma page replacement untuk memilih victim frame yang akan dikeluarkan. Kemudian memindahkan victim frame ke disk, kemudian mengubah dan frame table, memindahkan page baru dari disk ke frame, ubah page dan frame table, restart proses user. Nah, ini silakan nanti dibaca tentang apa itu page replacement detailnya. Nah, selanjutnya silakan dipelajari. Rekan-rekan adalah summary saja yang sampaikan melalui PowerPoint ini. Nanti saya akan share materi yang lebih detail tentang bagaimana dan seperti apa virtual memory itu bekerja dalam sebuah sistem komputer. Silakan aktif berdiskusi sebagaimana yang saya sampaikan setiap pertemuan e-learning, bahwa keaktifan rekan-rekan semua akan menjadi poin penilaian tugas, dan tentunya tak kalah penting adalah menjadi catatan atau daftar kehadiran rekan-rekan semua dalam proses e-learning ini. Kemudian dalam forum diskusi tolong menyampaikan forum diskusi yang lebih aktif, kemudian sampaikan yang sifatnya yang tidak sekedar menyampaikan saya hadir dan lain sebagainya, tapi biasakan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih baik dan terus lebih baik, supaya diskusi kita melalui forum diskusi bisa menjadi lebih baik dan lebih hidup tentunya, sehingga kita dapat menghasilkan manfaat yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga metode e-learning ini atau proses belajar mengajar menggunakan media e-learning ini bisa mendatangkan manfaat yang baik buat kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih telah menyimak video materi ini.
silakan membaca kembali nanti materi detailnya untuk dipelajari, dipahami. Jika ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, silakan disampaikan melalui forum diskusi untuk kita bahas secara bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.